Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami membuat alat pendeteksi detak jantung berbasis ESP32 dengan data logger. Nah, di sini anggota kelompok kami yang pertama itu ada Daniel Saputra, Realdi Panorangan Manurung, dan Muhammad Andreasa Triwendri. Nah, selanjutnya itu latar belakangnya yaitu memantau detak jantung secara real time itu penting karena detak jantung adalah salah satu indikator utama kesehatan tubuh. Dengan alat yang dapat memberikan data langsung melalui layar OLED, kita bisa lebih cepat mengetahui kondisi tubuh baik saat aktivitas maupun saat istirahat. Nah, selanjutnya itu tujuan proyek. Di sini kami ada 3 tujuan, yaitu yang pertama itu ada membuat alat portabel untuk mendeteksi detak jantung. Yang kedua itu menyimpan data detak jantung ke dalam media penyimpanan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya itu ada mengintegrasikan teknologi ESP32 untuk pengolahan pengiriman data. Nah, sekarang selanjutnya itu komponen utama. Yang pertama adalah ESP32 sebagai microcontroller utama. Yang kedua tuh sensor pulse untuk membaca detak jantung. Yang ketiga SD card modul untuk menyimpan data. Yang keempat power supply sumber daya untuk sistem. Yang kelima software yaitu Arduino IDE untuk pemrograman. Yang ketujuh OLED untuk menampilkan data. Yang ke-8 saklar untuk mematikan dan menghidupkan alat. Lalu yang ke-9 PCB untuk menampung semua komponen. Nah, cara kerjanya sensor ini adalah untuk mendeteksi detak jantung dan mengubahnya menjadi sinyal elektronik. Sinyal ini kemudian dikirim ke ESP32 untuk diproses. Setelah diproses, data detak jantung ditampilkan secara langsung pada layar OLED. Lalu, sehingga pengguna dapat melihat hasil secara real time. Selain itu, data tersebut juga disimpan ke dalam micro SD card untuk keperluan dokumentasi atau analisis lebih lanjut. Sistem ini dilengkapi dengan saklar yang berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan alat, memberikan kemudahan dan efisiensi dalam penggunaannya. Enggak. Nampak, Bang? Nampak kan? Nampak, Bang? Ya, di sini saya menjelaskan dikit dari program yang kami buat, yang dimana yang pertama kami membuat library-nya dulu, yang dimana terdiri dari library RTC, komunikasi I2C, sama OLED dan micro SD juga, yang dimana kami buat library juga, dan dimana kami pakai OLED yang dia lebarnya 128 pixel dan 64 tingginya 64 pixel, yang dimana juga di sini kami ini yang 5 ini yaitu pin micro SD-nya. Jadi dia di pin 5. Jadi ini nantinya dia fungsi untuk mengirim sinyal data itu nanti ke micro SD supaya data itu disimpan di micro SD, dan ini sebagai dari objek dari OLED-nya yang dimana kami pakai SSD 1306, dan ini program kami untuk membuat logo kami yang dimana nama tim kami ROR, kami buat logonya seperti ini. Dan di sini juga di baris 68 ini buat objek dari RTC, tadi kan objeknya OLED, ini RTC. Dan ini kami mendeklarasikan dari apanya sensor pulse itu, di mana sini juga ada BPM juga dia 0, dan di sini juga ada dia upper threshold dan lower thresholdnya, yang dimana ambang batasnya nanti dari sensor pulse kami pakai itu sensor pendeteksi jantung itu. Dan di sini juga ada juga file data file ini objeknya, sebenarnya ini objeknya untuk untuk
sebagai variabel objeknya untuk menyimpan file nanti proses programnya. Dan di proses setup ini kalian buat juga serial komunikasi serialnya dan kalian buat delaynya. Dan di sini kami inisiasi OLED-nya yang dimana kalau Google-nya OLED-nya nggak gagal menginisiasi, dia akan muncul nanti pesannya di serial monitor itu. Tapi kalau dia nggak gagal, dia nggak akan muncul apa-apa. Ya begitu aja. Dan di sini kami memakai warnanya warna putih, teksnya warna putih. Dan di sini juga ada untuk memproses dari logo kami tadi itu, yaitu logo bitmap tadi, warna putih juga kami buat. Dan begitu juga, sini juga inisiasi RTC-nya, yang dimana kalau gagal nanti dia nggak tersambung nanti RTC-nya, maka akan munculkan gagal inisiasi RTC. Tapi kalau dia berhasil, dia akan muncul apa-apa di serial monitor. Dan selanjutnya lagi itu CD card atau micro SD-nya, ya kan tadi gue bilang ada SD, CS bin, itu tadi kan nama variabelnya tadi yang 5 itu, itulah. Jadi nanti untuk fungsinya untuk mengirim sinyal dari ngirim data ke micro SD ke CD card. Dan ini data file SD Open ini sebenarnya ini untuk memulai penyimpanan data, membuka file. Jadi dia akan membuka file yang dia simpan datanya micro SD. Tapi kalau dia gagal nanti dia akan muncul di serial monitor, kan makanya kalian buat dia gagal membuka file untuk penyimpanan, akan muncul di serial monitor. Dan di login juga kalian buat milis, fungsi milis, dan kalian buat ente perlu analog reg. Jadi ini sebenarnya sekalian juga dia kayak mendeklarasikan bahwa pin analog itu pin dari sensor kami itu pada pin 33 di DSP. Dan ini kan menghitung BPM-nya. Jika nilainya kan lebih value-nya lebih kecil dari over threshold, tadi kan over threshold-nya ada di atas berapa itu, maka yang nanti dia menghitung clock-nya berapa, apakah pulse, dia langsung sama dengan pulse jika dia lebih kecil dari over threshold-nya. Dan di bawah juga ada mencatat waktu saat detak terdeteksi, jadi dia akan dicatat nanti waktunya saat detak jantung itu terdeteksi nanti. Dan di sini ada juga mendapatkan waktu dari RTC, makanya that time no RTC no. Jadi kami menggunakan RTC, ya RTC itu nanti dia bisa menampilkan waktu sekarang. Jadi bisa dibilang dia waktunya. Jadi kapan kita ngambil data itu, dia juga bisa data itu ke waktu kapan. Jadi kita bisa menyimpan. Karena apa? Ada RTC di situ komponennya. Dan ini seperti ini juga dari format kami ada size-nya pada 1 dan kursornya mulai dari pojok kiri atas, makanya 0,0. Dan ini juga kami makanya year, month, day, or minute, second, yang dimana pertama tahun, bulan, ya, dan nanti selanjutnya kan jam, menit, second, nanti akan muncul di atas satu baris. Baru yang bawah juga di atas ada juga menampilkan text sensor dan nilai sensor. Jadi nanti text sensor dan nilai sensor itu juga nanti ada bikinkan sensor. Baru di bawah juga nanti akan makanya bikin OLED sensor, OLED set kursor. Nah, jadi nanti kan OLED-nya, jadi akan muncul nanti text sensor. Baru di bawah nanti nilai sensor itu muncul juga. Nanti saya tunjukkan juga alatnya. Baru nanti kan ada juga BPM. Jadi BPM-nya itu juga muncul. Baru nilainya juga muncul di bawah. Baru makanya setelah itu sebelum itu menampilkan semua, makanya dibuat oleh display. Jadi untuk memperbarui tampilan juga. Dan ini untuk micro SD-nya menyimpan data OLED. Yang dimana tadi kan udah membuka, dia bukan untuk memulai. Dari sini sekarang dia akan menyimpan. Jadi dia akan membuat ke CD card yang kami pasang ke modul micro SD. Yang dimana nanti semua tahun, bulan, hari, jam, menit, second, text sensor, nilai sensor, teks BPM, nilai BPM nanti akan dimunculkan. Tapi jika kalau akan disimpan, tapi kalau dia nggak disimpan, batal, maka dia bukan batal, jika dia nggak bisa menyimpan, maka nanti bikin gagal membuka file untuk penulisan. Jadi dia gagal menulis dalam CD card itu akan muncul. Dan kami mengatur kecepatan pembaruan datanya itu
2 detik. Jadi sedikit itu aja dari struktur dari apa dari program kami yang kami buat yang terima kasih yang ada kendala tapi berhasil juga kami kembangkan mulai dari banyak kendala dari waktu lah yang masalah dari modul lah dari tapi bisa juga sehingga dapat sekarang ini bisa menyimpan di dan nanti kami tunjukkan juga dari alatnya kami tunjukkan setelah ini gimana cara kerjanya juga cara makainya dan apa-apa yang tampilkan nanti. Jadi itu dari saya, nanti saya tunjukkan aja alatnya dan komponen-komponennya bentuk dari alat kami itu. Sekian dari saya. Baik, saya tutup aja presentasi kali ini. Sebelum itu kami akan menunjukkan alat kami. Ya, di sini kami akan menunjukkan barang kami yang dimana inilah ada kami logo kami untuk deteksi jantung. Ini sensornya yang dimana nanti bisa tempel ke jari atau ke pergelangan tangan untuk mendeteksi detak jantungnya. Dan ini OLED-nya tampilan layar nanti akan muncul sini nilai-nilainya, nilai sensornya, nilai BPM-nya dan waktu-waktunya akan munculkan di sini nanti. Dan kami menggunakan power supply juga yang dimana kami juga punya saklar nanti tinggal dihidupkan. Nah, dia langsung hidup. Nah, itu logo kami, logo ROR. Nah, ya begini alatnya. Nah, muncul kan dari tahun dari apa ada muncul dia. Saya berjelas sedikit. Nah, muncul dia jam berapa sekarang? Jam 11 lewat 6. Dan di sini dia akan mendeteksi jantung di mana ada sensornya. Nilai sensornya dari pencahayaannya nanti dan BPM itulah detak jantung yang di detak jantung saya yang di detik apa ini. Dan bisa dia ke jari, ke pergelangan juga dia bisa. Ke pergelangan dia akan memunculkan. Nah, dan ini tadi sensornya, ini OLED-nya yang dimana saya akan membuka ke dalam dulu juga. Matikan dulu. Saya akan buka. Ini ada terdiri PCB, USB, dan itu micro SD-nya. Itu nampak kan micro SD SD card-nya, itu modulnya kan dalamnya SD card nanti untuk menyimpan data-data yang akan masuk. Jadi siapa yang mendetek datanya akan masuk, akan disimpan ke situ. Dan RTC-nya ada di bawah. Ada di bawah RTC-nya. Sebenarnya ada di bawah PCB ini. Sedikit kami tunjukkan. Nah, itu RTC-nya dia punya baterai juga. Nah, tapi jika di baterai ini dilepaskan maka dia waktunya juga akan berhenti. Tapi dia jika baterainya nggak dilepaskan, dia akan aktif selalu. Walaupun ini saklarnya dimatikan, dia akan aktif. Karena dia punya baterai di situ, baterai tersendiri. Jadi itulah RTC untuk waktunya. Ini micro SD-nya untuk modul silikatnya untuk menyimpan data. Yang mana SPD32 inilah sebagai otaknya atau microcontrollernya. Jadi dampak dari proyek kami ini buat alat ini. Sekian dari kami. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Nah, oke, baik. Di sini jadi kesimpulan proyek kami ini sebagai alat pendeteksi detak jantung berbasis ESP32. Nah, proyek kami ini kayak mendeteksi detak jantung tuh bisa lewat dari jari sama nadi, detak nadi sama jantung. Biasanya kami lewat dari detak nadi. Nah, jika mendeteksi detak nadi itu ada kami membuat di OLED itu BPM namanya, beat per menit. Nah, itu berapa detak setiap menit gitu. Baru kami ada nilai sensor juga. Itu kayak jarak antara sensor sama urat nadi gitu. Itu sih dari hasil. Mungkin nanti akan dilihatin video implementasi kami. Baik, mungkin segini aja presentasi kami hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Saya perwakilan dari teman saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih.